Selamat datang pemirsa. Anda menyaksikan Orbit Fakta. Sebuah ledakan di kota Galatz, Romania, tiba-tiba membuat perang Rusia dan Ukraina terasa jauh lebih dekat bagi Eropa. Sebuah drone dilaporkan menghantam apartemen sipil pada 29 Mei 2026, melukai warga dan memicu perhatian besar karena lokasi kejadiannya berada di wilayah negara anggota NATO. Apakah ini hanya insiden tersasar atau sinyal bahwa batas perang mulai semakin kabur? Namun sebelum kita lanjut ke berita utama, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi penting dan fakta terbaru dari kami. Tetap bersama Orbit Fakta, karena setelah ini kita akan membahas bagaimana satu drone bisa mengguncang rasa aman Eropa, memicu respons NATO, dan membuka pertanyaan besar tentang arah perang Rusia dan Ukraina berikutnya. Pada malam 28 menuju 29 Mei 2026, kota Galatz di Rumania tiba-tiba menjadi titik baru dalam ketegangan perang Rusia dan Ukraina. Selama ini, bagi banyak warga di sana, perang terasa dekat secara geografis, tetapi tetap jauh dari kehidupan sehari-hari. Mereka tahu Ukraina berada di seberang perbatasan. Mereka tahu Laut Hitam menjadi jalur penting dalam konflik. Namun, pengetahuan seperti itu berbeda dengan mendengar ledakan di sekitar rumah sendiri. Malam itu seharusnya berjalan biasa. Lampu apartemen masih menyala. Orang-orang berada di dalam ruangan. Ada yang beristirahat setelah bekerja, ada yang menonton televisi, ada yang menutup hari bersama keluarga. Tidak ada tanda bahwa sebuah kota sipil akan masuk dalam berita internasional hanya dalam hitungan menit. Lalu sebuah drone dilaporkan menghantam gedung apartemen. Ledakan memecah malam. Api muncul dari bangunan. Kaca pecah. Warga yang sebelumnya berada di balik pintu rumah mendadak berhadapan dengan wajah perang yang selama ini mereka lihat dari layar. Otoritas Rumania menyebut drone Rusia menghantam apartemen di Galatz pada 29 Mei 2026 dan melukai 2 orang. Dari sudut manusiawi, angka korban mungkin terdengar kecil dibanding kehancuran harian di Ukraina. Tetapi bagi kota yang tidak berada di garis depan, 2 orang terluka sudah cukup untuk mengubah suasana. Karena yang tersentuh bukan hanya tembok apartemen, yang ikut terguncang adalah rasa aman warga sipil. Galatz bukan Kiev, bukan Kharkiv, bukan Odessa. Kota ini berada di wilayah Rumania, negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara. Maka insiden tersebut langsung terasa lebih besar daripada kerusakan fisiknya. Satu drone yang melewati batas negara dapat mengubah cara publik Eropa membaca perang ini. Selama ini, banyak orang membayangkan konflik Rusia dan Ukraina seperti berada di ruang yang terpisah. Di dalam ruang itu, Ukraina menghadapi rudal, drone, artileri, dan alarm serangan udara. Di luar ruang itu, negara-negara Eropa memberi dukungan, memperkuat pertahanan, dan berharap dampaknya tidak benar-benar masuk ke wilayah mereka. Peristiwa di Galatz membuat pemisahan itu terasa rapuh. Perang modern tidak selalu bergerak dengan barisan tentara. Ia bisa datang lewat langit malam, lewat mesin kecil tanpa awak, lalu menghantam tempat yang tidak pernah disiapkan sebagai medan tempur. Apartemen menjadi simbol penting dalam cerita ini, karena rumah adalah tempat orang merasa paling terlindungi. Saat ledakan menyentuh ruang seperti itu, ketakutan berubah menjadi sangat pribadi. Tidak perlu ada invasi besar untuk membuat warga merasa garis bahaya bergeser. Cukup satu benda terbang keluar dari arah konflik, lalu jatuh di wilayah negara lain, dan suasana langsung berubah. Petugas darurat datang, penghuni keluar dari bangunan, sementara pemerintah harus menjelaskan apa yang terjadi tanpa memperkeruh keadaan. Di ruang publik, kabar ini segera menyebar, karena lokasi kejadian menyimpan makna politik yang sensitif. Pada 29 Mei 2026, Galatz bukan sekedar lokasi insiden. Kota itu menjadi pengingat bahwa jarak aman di Eropa sedang menyempit.
Bagi warga yang mendengar suara ledakan, perang tidak lagi hanya berita dari negara tetangga. Perang menjadi suara keras di malam hari, asap di langit kota, dan pintu apartemen yang terbuka karena panik. Dari sana perhatian bergerak cepat menuju Bukares, Brussel, dan markas aliansi, tempat setiap kata resmi dapat mempengaruhi arah krisis berikutnya lebih luas lagi. Pada 29 Mei 2026, setelah kabar drone menghantam apartemen di Galatz, perhatian langsung bergeser dari lokasi ledakan ke ruang diplomasi Eropa. Rumania bukan hanya negara tetangga Ukraina. Negara ini berada di sisi timur Fakta Pertahanan Atlantik Utara, dekat Laut Hitam, dekat jalur logistik, dan dekat wilayah Ukraina Selatan yang kerap menjadi sasaran serangan Rusia. Karena itu, insiden di Galatz tidak bisa dibaca sebagai kecelakaan lokal semata. Ketika sebuah drone yang dikaitkan dengan serangan Rusia masuk ke wilayah Rumania, pertanyaannya bukan hanya siapa yang menembakkan, tetapi sejauh mana batas keamanan Eropa masih dapat dijaga. Inilah alasan mengapa reaksi NATO muncul cepat. Aliansi itu menegaskan kesiapan mempertahankan setiap inci wilayah anggotanya. Kalimat itu terlihat sederhana, tetapi dalam krisis seperti ini maknanya berat. Setiap inci berarti perbatasan Rumania tidak boleh dianggap sebagai ruang abu-abu. Setiap inci berarti negara anggota tidak dibiarkan sendirian ketika wilayahnya tersentuh ancaman militer. Setiap inci juga menjadi pesan kepada Rusia bahwa wilayah aliansi bukan halaman belakang konflik Ukraina. Namun di balik ketegasan itu, ada dilema besar. Jika NATO bereaksi terlalu keras, risiko eskalasi bisa naik. Rusia bisa menuduh Barat mencari alasan untuk memperluas konfrontasi. Tetapi jika responsnya terlalu lemah, muncul kesan berbahaya bahwa pelanggaran wilayah seperti ini dapat terjadi lagi tanpa harga politik yang serius. Rumania berada di posisi sulit. Pemerintahnya harus menenangkan warga, menjaga kredibilitas pertahanan, dan tetap berhati-hati agar tidak mengubah satu insiden menjadi krisis militer terbuka. Di saat yang sama, publik menunggu jawaban jelas. Mereka ingin tahu apakah drone itu tersasar, apakah sistem pertahanan cukup siap, dan apakah kota lain di dekat perbatasan juga menghadapi resiko serupa. Disinilah insiden Galatz menjadi ujian. Bukan hanya ujian bagi radar, pertahanan udara, atau prosedur keamanan. Ini juga ujian bagi komunikasi politik. Dalam situasi tegang, kata yang terlalu panas bisa memicu kepanikan. Kata yang terlalu datar bisa dianggap menutup-nutupi bahaya. Pemerintah harus berjalan di garis tipis antara menenangkan dan mengakui ancaman. Bagi NATO, peristiwa ini mengingatkan bahwa perang di Ukraina punya efek samping yang terus menekan wilayah timur Eropa. Selama serangan Rusia bergerak di dekat perbatasan, risiko salah arah, serpihan jatuh, atau drone menembus ruang udara negara lain tetap ada. Setiap insiden semacam itu membuat kalkulasi keamanan berubah. Yang membuatnya sensitif, Rumania bukan wilayah kosong di peta. Di sana ada warga, pelabuhan, jalur dagang, infrastruktur, dan posisi strategis yang terhubung dengan keamanan Laut Hitam. Satu ledakan di apartemen dapat memaksa banyak pihak menghitung ulang langkah mereka. Pada 29 Mei 2026, pesan yang muncul dari Brussel dan Bukares bukan sekedar soal solidaritas. Pesan itu adalah upaya menjaga batas perang tetap berada di tempatnya. Namun batas semacam itu semakin sulit dipertahankan. Ketika drone dapat terbang jauh, sistem serangan makin murah, dan tekanan Rusia terhadap Ukraina terus berlangsung di dekat wilayah aliansi. Di balik pernyataan resmi, ada perhitungan yang lebih dalam. NATO harus menunjukkan bahwa prinsip pertahanan bersama tetap hidup, tanpa memberi kesan sedang membuka pintu perang langsung. Rumania perlu terlihat aman, tetapi juga tidak boleh tampak panik. Ukraina membutuhkan dukungan yang tidak goyah, sementara Rusia mengamati setiap reaksi untuk mencari celah politik. Maka satu drone di Galatz berubah menjadi sinyal uji bagi seluruh arsitektur keamanan Eropa. Di titik ini, ketegasan harus berjalan bersama kontrol emosi, disiplin komunikasi, dan kalkulasi militer dingin. Pada 29 Mei 2026, ketegangan belum berhenti setelah laporan dari Galatz menyebar. Dari Moskow, Dmitry Medvedev memperingatkan Eropa agar bersiap menghadapi lebih banyak insiden drone. Ia juga mengaitkan kemarahan negara-negara Eropa dengan dukungan mereka terhadap Ukraina. Pernyataan seperti ini membuat situasi terasa lebih dingin karena muncul bukan sebagai penjelasan, melainkan sebagai tekanan. Bagi publik Eropa, pesan itu mudah dibaca. Setelah wilayah anggota NATO terkena drone, seorang pejabat senior Rusia justru menyebut kemungkinan kejadian serupa dapat muncul lagi. Dampaknya bukan hanya diplomatik,
Ada efek psikologis yang menyebar ke masyarakat, terutama di kawasan dekat Ukraina, karena mereka sadar bahwa langit di atas kota mereka bisa menjadi bagian dari perang yang tidak mereka pilih. Pada 30 Mei 2026, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyampaikan peringatan lain. Ia mengatakan, intelijen Ukraina mendeteksi Rusia sedang menyiapkan serangan besar baru. Pertahanan udara Ukraina berada dalam kesiapan tinggi, dan masyarakat diminta memperhatikan alarm serangan udara. Pernyataan itu membuat insiden di Rumania terlihat bukan sebagai peristiwa tunggal, tetapi bagian dari suasana perang yang sedang naik tekanannya. Rangkaian waktunya membuat banyak pihak semakin waspada. Pada 29 Mei 2026, drone menghantam apartemen di Galatz. Pada hari yang sama, NATO menegaskan komitmen mempertahankan wilayah anggotanya. Setelah itu, Medvedev memberi peringatan kepada Eropa. Lalu pada 30 Mei 2026, Ukraina menyebut ancaman serangan besar baru sedang disiapkan Rusia. Semua bergerak berdekatan, dan setiap kejadian memperkuat rasa tidak pasti. Di tingkat militer, situasi seperti ini sangat rumit. Serangan drone dapat berlangsung cepat, murah dan berulang. Jalurnya bisa berubah. Target utamanya mungkin berada di Ukraina, tetapi resiko lintas batas tetap ada. Ketika sistem pertahanan udara bekerja di wilayah padat dan dekat perbatasan, serpihan, kesalahan arah atau tembusnya drone menjadi ancaman nyata. Di tingkat politik, tekanannya tidak kalah besar. Negara-negara Eropa harus tetap mendukung Ukraina, tetapi juga menahan kecemasan publik. Pemerintah harus menunjukkan kesiapan, namun tidak boleh memberi kesan bahwa perang langsung dengan Rusia sudah di depan pintu. Setiap kata dari pejabat negara menjadi penting karena pasar, warga, militer, dan lawan politik membaca sinyal yang sama. Bagi Rusia, tekanan terhadap Eropa bisa menjadi bagian dari perang saraf. Bukan hanya melalui risal atau drone, tetapi juga lewat pernyataan yang membuat negara pendukung Ukraina merasa biaya politik mereka terus meningkat. Semakin takut publik Eropa, semakin berat pemerintah mempertahankan dukungan jangka panjang kepada Kiev. Bagi Ukraina, peringatan Zelensky pada 30 Mei 2026 adalah cara menjaga kesiapsiagaan sekaligus meminta dunia tidak lengah. Kiev tahu bahwa setiap gelombang serangan Rusia bukan hanya menargetkan infrastruktur, tetapi juga menguras pertahanan udara, energi masyarakat, dan perhatian sekutu. Kondisi ini membuat pengawasan udara di sisi timur Eropa menjadi semakin penting. Radar, jet patroli, dan sistem pencegat tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat militer, tetapi juga sebagai penenang publik. Warga ingin melihat negara hadir sebelum ledakan berikutnya berubah menjadi kepanikan baru malam itu yang sulit dikendalikan di perbatasan. Di tengah semua itu, Galatz menjadi simbol baru dari fase perang yang lebih tidak pasti, bukan karena kota itu berubah menjadi medan tempur besar, melainkan karena satu ledakan di sana menunjukkan bahwa batas antara perang regional dan tekanan terhadap Eropa semakin tipis. Ketika drone, peringatan Rusia, dan alarm Ukraina muncul hampir bersamaan, kawasan ini memasuki suasana yang lebih rapuh, lebih curiga, dan lebih mudah tersulit oleh satu kesalahan berikutnya. Insiden drone di Galatz menjadi pengingat bahwa perang modern tidak selalu berhenti di garis peta. Satu ledakan di sebuah apartemen sipil dapat mengguncang rasa aman, menguji respons negara, dan menarik perhatian aliansi militer terbesar di dunia. Peristiwa pada 29 Mei 2026 itu menunjukkan bahwa perang Rusia dan Ukraina bukan hanya tentang pertempuran di medan tempur. Dampaknya merambat ke ruang diplomasi, pertahanan udara, psikologi publik, dan stabilitas kawasan Eropa. Demikian pembahasan kali ini di Orbit Fakta. Jangan lupa subscribe channel Orbit Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan informasi, analisis, serta berita menarik lainnya. Orbit Fakta, fakta dari orbit untuk seluruh dunia. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa.